Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 4, dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, iman saudara itu diukur sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kita tidak bisa seperti dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Iman saudara dengan saya harus naik tangga begitu, iya kan? Tangga itu biasanya ada berapa, saudara? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu, saudara. Mari kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 12 ya. Wahyu pasal 12 ayat 5, saudara, 5 dan 6. Wahyu pasal 12 ayat 5 dan 6. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudara tahu, Wahyu ini adalah kitab rahasia, ya, tidak bisa ditafsirkan dengan sembarangan, saudara. Orang yang dikasih karunia oleh Allah bisa memahami setiap bagian-bagian di dalam kitab Wahyu ini. Oleh karena itu saya jelaskan kepada kita pada pagi hari ini, di dalam Wahyu pasal 11 dan 12 itu berkaitan, bertautan, bertalian, bersambung, berhubungan, ya. Jadi kalau iman kita tadinya sudah naik ke atas, saudara, harinya tiba Tuhan katakan kita akan dirampas dan dibawa lari ke tahta Allah. Lalu yang berikut itu dikatakan perempuan itu dibawa lari ke padang gurun selama 1260 hari. Kenapa disingkirkan, saudara? Yang satu dibawa lari ke tahta Allah, yang satu dibawa lari ke padang gurun. Karena dunia ini akan dikendalikan, diambil alih oleh si antikris itu. Yang tidak lama lagi, saudara, akan terjadi. Ya. Roma pasal 2 ayat 16 ya. Roma pasal 2 ayat 16, hukuman Allah atas semua orang. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara tahu, Tuhan Yesus ini adalah Allah yang kekal. Dia mengetahui masa yang lalu, masa yang akan datang. Dia tahu segala peristiwa yang ada di dalam dunia ini, saudara. Dia tahu kondisi hati kita hari ini. Namun semua itu, saudara, terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, urapi hamba-hambamu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Jalikan mata hati rohani mereka, Tuhan, supaya memahami firman-Mu, supaya firman yang mereka juga dengar hari ini, Tuhan, tertambat dalam hati mereka, tinggal di dalam hati mereka. Dalam nama Yesus, firman itulah yang menjadi makanan rohani bagi mereka hari ini, yang menyegarkan, menyejukkan, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, memberikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya.
sudah. Damai hatiku, tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku, pelindungku. Ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. 4. Ku ikut berhati suci, jiwa raga, tutur kata tingkah laku, memuliakan Tuhanku. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku, pelindungku. Bila ku